satu hal terkait dengan hubungannya orang yang hidup ini dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini memang perlu untuk kita kaji supaya kita memahami bahwa dalam zikir-zikir kita, di dalam mungkin pembacaan surah Yasin, pembacaan tahlil, itu jangan lupa untuk kita doakan mereka-mereka yang sudah tiada. Ada orang yang berpikir bahwasanya orang kalau sudah meninggal dunia itu tidak bisa lagi mendapatkan manfaat dari amal-amalan kita yang masih hidup ini. Biasanya itu yang dijadikan dalil adalah hadis dari baginda Nabi, "Iza mata banu Adam in qata'a amalihi illa min salas." Manusia itu, kata baginda Nabi, kalau sudah meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tentang hadis ini lain waktu kalau Allah mengizinkan bisa kita bahas. Tapi saya ingin sampaikan, selain salah mengerti terhadap hadis itu, juga seringkali memahami bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia itu tidak punya hubungan lagi dengan kita yang masih hidup. Jadi kalau sudah meninggal, ya meninggal. Tidak perlu lagi didoakan, tidak perlu lagi dikirimkan pahala Fatihah, bacaan Yasin, tahlil dan sebagainya, karena mereka sudah meninggal dunia. Nah, ini kesalahan ini, karena memandang bahwasanya kematian itu meniadakan kehidupan bagi seseorang ini. Makanya di dalam Al-Quran itu sendiri disebutkan oleh Allah, Bapak Ibu, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun." Janganlah kamu mengatakan bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jadi zaman Nabi ini kok gak enten tiang singatan itu. Dia katakan bahwa orang kalau sudah meninggal dunia itu ya sudah, mati ya sudah, begitu saja. Tapi Allah itu jawab apa? Jangan kamu mengatakan seperti itu. Bal ahya, sebenarnya mereka itu hidup, tapi kalian tidak menyadarinya. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia ini, Bapak Ibu, jangan sampai panjenengan ngarani mereka itu telah mati. Mati ini bukan mati jasadnya, tapi rohnya itu hidup di alam barzakh. Jadi kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu, sing didoakan itu sebetulnya adalah rohnya itu. Coba deh Bapak Ibu perhatikan, kira-kira jenengan doa ke orang yang sudah meninggal dunia itu, doa ke jasadnya atau rohnya? Rohnya kan. Nah, jasadnya dia seperti itu, ia akan hancur, dimakan cacing, tapi ada yang dikhususkan tidak hancur. Tapi secara umum seperti itu. Sehingga yang didoakan itu sebetulnya adalah roh dari orang yang meninggal dunia ini. Maka oleh Allah itu dikatakan, jangan kalian mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bukan begitu. Mereka itu sebenarnya hidup, tapi kalian yang tidak menyadarinya. Nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mengapa kok sampai dikatakan Allah walakin la tashkurun, kalian itu yang enggak menyadarinya. Mereka itu sebenarnya hidup, tapi kita yang hidup di dunia ini yang tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka itu masih menjalani kehidupan di alam barzakh. Itu ada satu riwayat begini, Bapak Ibu, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Apa kata baginda Nabi? Dikatakan Abu Hurairah, baginda Nabi itu
kalau lewat kuburan orang-orang Islam itu mesti baginda Nabi itu uluk salam. Apa kata beliau? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Uluk salam dulu. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian dara qaumin mu'minin, orang-orang mukmin yang menempati kampung ini. Insyaallah itu kami nanti akan menyusul kalian. Namun Bapak Ibu, jangan nek lewat kuburan niku uluk salam napa boten? Uluk salam nggih. Lain jenengan ndak nunggu jawaban salam itu. Lho niku hati-hati niku. Jangan nek misal uluk salam assalamualaikum ya alal kubur ngenteni. Waalaikumsalam saking pundi wae badhe. Jangan Melayu itu. Melayu. Makanya Allah itu katakan walakin la tashkurun, kalian itu yang enggak sadar sebetulnya. Mereka itu menjawab salam itu tapi tidak terdengar oleh telinga kita. Jadi kita belum bicara tentang masalah apakah sampai pahala itu atau tidak. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwasanya yang kita kirimi pahala itu bukan orang yang sudah mati. Mereka itu hidup, alamnya berbeda dengan kita. Itu loh Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya baginda Nabi itu kalau lewat kuburan itu mesti uluk salam itu. Lah, misalnya disebutkan oleh seorang ulama namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau ini Bapak Ibu menulis kitab namanya Ar-Ruh. Lagi dalam kitab Ar-Ruh itu beliau mengatakan waqad syara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Kata beliau, baginda Nabi itu sudah menetapkan untuk umatnya iza sallamu ala ahli kubur, kalau seandainya kalian itu mengucapkan salam kepada penghuni kubur itu, ayyusallimu alaihim, ucapkanlah salam kepada mereka, salama mayyukhatibu, salama mayyukhatibuna, ucapkan salam itu kepada seperti kepada orang yang ada di hadapanmu. Khitab niku orang kedua yang ada di hadapan kita. Saya bicara dengan panjenengan, jenengan niku khitab bagi saya niku khitab bagi panjenengan. Maknanya niku pripun? Jenengan dengar saya, jenengan mengerti apa yang saya sampaikan. Saya juga mendengar ucapan panjenengan, panjenengan mengucapkan apa, saya juga mengerti tentang itu dan mengetahuinya. Nah, itu syarat niku. Artinya uluk salam niku Bapak Ibu tidak akan disampaikan kepada yang tidak mengerti. Itu loh. Misalnya ngapunten nggih. Misalnya jenengan ketemu sama orang masih hidup. Itu kan kalau kita mengucapkan salam ya assalamualaikum, biasa kan? Assalamualaikum gitu kan. Jenengan bertamu assalamualaikum. Loh, ketika jenengan ketemu dengan ahli kubur niku jawab salamnya itu ya sama assalamualaikum. Sama-sama assalamualaikum, tidak dibedakan. Itu untuk menunjukkan apa? Salam kita kepada yang hidup, salam kita kepada orang yang kita katakan sudah mati niku pun sama. Sebenarnya mereka itu hidup. Assalamualaikum. Cuma bedanya adalah kalau kepada ahli kubur niku dikatakan minimal ya ahlal kubur. Mula ngapunten jenengan ojo keliru. Ketemu tombone assalamualaikum ya ahlal kubur gitu. Dijotos ini. Jadi artinya apa? Tidak ada bedanya kan? Salam kepada ahli kubur niku dengan salam kepada orang-orang yang di sekitar kita itu sama, menggunakan kalimat assalamualaikum. Itu untuk menunjukkan apa? Mereka itu sebenarnya hidup di alam barzakh ini. Hanya bedanya dengan kita, salam kita itu tidak pakai ahli kubur, tapi kalau kepada ahli kubur itu digunakan ya ahlul kubur atau assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Tapi sama kalimatnya assalamu alaikum. Lalu itu menunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwa mereka itu hidup di sisi Allah nih.
Itu sebabnya Syekh Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwasanya salam itu tidak boleh disampaikan kepada yang tidak mengerti. Coba jenengan ketemu orang yang masih hidup tapi ngapunten, kurang sak senti. Maksudnya kurang waras kan? Kurang sak persen, ya, kurang sak persen. Ya, tidak sampai 100%. Dia tidak ngerti ulul salam panjenengan. Itu tidak sunnah kita mengatakan salam kepada dia. Jenengan ketemu sama benda mati misalnya, jenengan lewat jaga listrik, assalamualaikum kata dia. Dia tidak boleh nih, karena mereka tidak mengerti. Jenengan ketemu dengan hewan, assalamualaikum, dia tidak mengerti. Lo Nabi itu ajarkan kita menggunakan assalamualaikum itu disebabkan karena yang diberi salam itu mestilah yang mengerti dalam menjawab salam itu, dia juga mendengarnya. Gak mungkin kan baginda Nabi itu ngajari kita sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu pernah dapat dengan dapatkan hadis Nabi itu ngajari kita yang tidak ada manfaatnya? Pernah nggak? Ya tidak pernah. Nabi itu selalu mengajarkan kepada kita itu sesuatu yang bermanfaat. Bahkan dikatakan di Ar-Ruh itu begini, bahwasanya wassalafu mujammimuna ala hadza. Itu ulama-ulama salaf itu sudah sepakat. Napa kesepakatan mereka? Wa tawataratu al-asar, bahwasanya asar itu sudah mutawatir bi annal mayyit ya'rifu ziyaratal hayy lahu wa yastabshiru bi, bahwasanya mayit ini, orang yang sudah meninggal dunia itu, dia tahu orang yang menziarahinya dan dia senang ketika dia ziarah. Sekali lagi saya katakan, orang yang meninggal dunia itu di alam barzahnya itu, nek jenengan ziarah ke makamnya, dia tahu tentang ziarah panjenengan itu dan dia senang dengan ziarah panjenengan itu. Kira-kira yang bisa merasakan seperti itu orang yang hidup atau yang mati? Ribut nih. Orang yang hidup atau mati? Ya orang yang hidup. Artinya di alam barzah itu mereka hidup kan. Seandainya mereka mati kan mereka tidak tahu itu. Itu sudah mutawatir. Mutawatir itu maknanya apa? Bisa dikatakan seluruh ulama salaf itu sepakat untuk mengatakan itu, bahwasanya mayit itu mengerti tentang datangnya orang yang menziarahinya dan dia senang dengan ziarahnya itu. Apalagi kalau sampai dibacakan misalnya doa, dibacakan Al-Fatihah, bacakan Yasin dan sebagainya. Nah, saya ingin sampaikan ini kepada Bapak Ibu supaya apa? Tradisi kita untuk di majelis saja misalnya, bukan dalam pengertian karena peringatan 7 hari, 40 dan sebagainya, itu juga dibolehkan. Tapi maksud saya paling tidak itu seperti majelis ini, didahului dengan pembacaan surah Yasin, pembacaan tahlil, lalu didoakan kepada Allah untuk mereka itu mereka bisa merasakan manfaatnya. Karena mereka sebenarnya apa? Hidup tidak meninggal dunia, tidak mati, hidup rohnya itu di alam barzahnya. Nah, itulah Bapak Ibu, artinya bahwasanya orang yang kita katakan meninggal dunia itu sebenarnya dia hanya meninggalkan dunia ini, pindah alam yang sebelumnya dia tinggal di dunia, pindah ke alam barzah. Paham ya nih? Niku hati-hati niku, karena kalau kita salah memahami konsep yang seperti itu, nanti pada akhirnya seperti mereka tidak mau doakan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu. Padahal ngapunten, ini ciri khas kita bangsa Indonesia itu, ya modelnya begitu sejak dulu. Kalau ada yang meninggal dunia didoakan, gitu, dibacakan Fatihah, dihadiahkan pahalanya, dibacakan surah Yasin, dihadiahkan pahalanya. Jangan ikut-ikutan pemahaman-pemahaman baru yang mengatakan itu tidak ada dalilnya. Bukan tidak ada dalilnya, mereka yang tidak mengerti tentang dalil ini. Nah ini salah satu ya, artinya itu dalam apa yang disampaikan Nabi, setiap Nabi lewat kuburan mesti ulul salam.
itu mesti kemudian dijelaskan di ayat oleh Syekh Ibnu Qayyim itu menandakan ulul salamnya Nabi itu menandakan bahwa mereka itu di alam barzahnya itu hidup. Ada lagi Bapak Ibu begini, baginda Nabi itu pernah mengatakan bahwasanya kalau ada orang meninggal dunia itu ada dua teriakan yang muncul ketika di namanya dipikul ketika dipikul ketika mayat itu dipikul itu ada dua suara yang muncul, itu tergantung keadaan dia. Lah kalau mayatnya itu orang soleh, dia mengatakan qaddimuni, segerakan aku. Maksudnya jangan lama-lama ditunda, segerakan untuk dikubur, karena orang soleh itu dilihat olehnya itu diperlihatkan Allah balasannya itu, pingin segera dia sampai kepada balasannya itu. Makanya dikatakan apa? Qaddimuni. Tapi kalau orang yang mati itu ibadahnya banyak maksiatnya, dia mengatakan apa? Ya wailaha aina yazhabuna biha, ciloko ini. Ya, dia bilang begitu, celaka ini. Mau kalian bawa kemana saya ini? Karena dia sudah lihat amal dia itu balasannya dari Allah itu sangat buruk. Pinginnya dia itu jangan disegerakan. Ya wailaha aina yazhabuna biha, katanya. Lalu Bapak Ibu, baginda Nabi katakan, suara teriakan itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Walau sami'al insan nasa'iqah, seandainya manusia itu mendengar teriakan itu mesti dia pingsan. Ini orang malah belo-belo mati. Itu. Jadi artinya apa? Coba deh Bapak Ibu, terutama pada bapak-bapak, ini jangan pas mikul niku terdengar suara teriakan apa? Ciloko ini nggak? Kira-kira jangan beri mana? Terus jangan bawa apa dalam cangkir ini? Cangkir. Mana? Boleh buat kubur dewi. Lo itu gambaran Bapak Ibu. Ternyata memang orang yang sudah meninggal dunia itu sebenarnya mereka itu menjalani kehidupan di alam barzah. Itu loh. Sehingga jangan sampai kita yang masih hidup ini melupakan mereka. Nanti juga namun dan saya sampaikan apa? Amal-amal panjenengan yang hidup di dunia ini juga diperlihatkan pada mereka. Jadi bukan hanya mereka itu membutuhkan doa panjenengan, tapi juga amalan kita di dunia ini akan terlihat oleh mereka, keluarga kita ini. Apa menjadi konsekuensinya? Ya seharusnya menjaga amal kita, jangan sampai mereka melihat amal kita itu. Nah, jadi itu ada riwayat, bahkan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh Allah niku disebutkan ikmalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi Allah itu berfirman, bekerjalah, kata Allah, bekerjalah, maka Allah itu akan dan Rasulnya, orang-orang mukmin itu akan melihat pekerjaanmu itu. Ikmalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah, bekerjalah kalian, amal-amal kalian itu yang kalian kerjakan itu nanti akan dilihat Allah, dilihat Rasulnya, dan juga dilihat orang-orang mukmin. Apa maksud ayat ini? Kalau kita misalnya buka di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir itu dikatakan begini: Inna a'malul ahya tu'radu 'alal amwati minal aqriba'i wal asyairi fil barzakh. Sungguh, kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini tadi menjadi dalil bahwasanya amalan-amalan orang yang hidup itu diperlihatkan kepada para keluarganya, kaum kerabatnya di alam barzakh. Di alam barzakh kan berarti sudah meninggal dunia. Jadi amalan-amalan orang yang hidup ini itu diperlihatkan kepada mereka. Bahkan disebutkan karena qala Abu Dawud At-Tayalisi, sebagaimana riwayat dari Imam Abu Dawud At-Tayalisi, dikatakan sumbernya itu dari baginda Nabi lewat sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Apa kata baginda Nabi? Inna a'malukum tu'radu ala
abaikum wa asyairikum fi quburihim. Amal-amal kalian yang hidup ini diperlihatkan kepada mereka dari keluarga kalian itu di dalam kubur mereka. Jadi leluhur-leluhur kita, ayah ibu kita, simbah-simbah kita, bahkan mungkin anak-anak kita yang sudah tiada itu diperlihatkan kepada mereka amalan kita itu. Bisa nggak mereka melihat sendiri? Nggak bisa. Diperlihatkan itu maknanya bukan aktif, pasif, diperlihatkan oleh Allah itu seakan-akan misalnya diperlihatkan ini loh amalan saudaramu, ini loh amalan yang masih hidup dari anak-anakmu, diperlihatkan amalan kita. Lalu dikatakan fa in kana khairan istabsharu bi, seandainya amalan kita itu baik, mereka akan senang mereka melihat amalan-amalan itu. Wa in kana ghairu zalik, kalau seandainya amalan yang kita lakukan itu buruk, mereka mengatakan Allahumma alhimhum ay ya'malu bi ta'atik. Wahai Allah, berikan kekuatan pada keturunan, berikan kekuatan pada keluarga itu untuk menaati. Jadi Bapak Ibu ngapunten, saya panjenengan yang masih hidup ini, amalan apapun yang panjenengan lakoni ini diperlihatkan kepada keluarga kita. Coba seperti sekarang, hadir di majelis zikir, hadir di majelis ilmu semacam ini, niku diperlihatkan pada bapak-bapak kita yang sudah meninggal dunia itu, senang mereka. Masya Allah, anak cucuku itu mau hadir di majelis ini, ya. Tapi kalau yang dilihatnya itu buruk misalnya, ngapunten, montak ngantuk, kurang turu gitu kan. Pas di majelis niku, ya itu juga diperlihatkan, ya. Bahkan iki ketoning pindah mangan kok ini orang Arab ngaji gitu misalnya. Lalu itu diperlihatkan pada mereka. Dan mereka senang kalau seandainya amal-amal itu amal ketaatan, tapi mereka itu tidak bergembira ketika dia lihat anak-anak itu tidak mau hadir di tempat-tempat yang menunjukkan ketaatan kepada Allah. Itulah Bapak Ibu. Sehingga ngapunten sangat nggih, jangan pernah ngelakoni amal-amal buruk, karena bukan hanya Allah yang melihatnya, bukan hanya baginda Nabi yang melihatnya, tapi juga diperlihatkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kalau ngapunten bapak-bapak ojo selingkuh, hendak konangan, ya ibu-ibu juga hendak konangan. Karena apa? Karena diperlihatkan amal buruk, amal baik itu diperlihatkan. Nah itu kan tidak percaya, ya coba nanti kalau dia meninggal dunia, ya. Nah nanti akan terlihat nih. Lo itu diberitakan Nabi kan, di kehidupan kita di dunia ini sudah diperlihatkan Nabi supaya menjadi pelajaran bagi kita. Hati-hati yang melakoni urip itu. Jangan seenak kita sendiri. Karena bukan hanya Allah Zat yang maha melihat itu, tapi juga diperlihatkan kepada keluarga kita. Coba misalnya ngapunten gini, Bapak Ibu ngapunten, kita udah meninggal dunia, lalu ditontonkan kepada kita perbuatan anak-anak kita yang buruk ini. Sedih apa senang aja? Ya sedih. Itu loh yang terjadi pada mereka ini. Kita kan belum bisa mendapatkan kenyataannya karena baru kita belum meninggal dunia. Tapi nanti setelah meninggal itu apa yang disabdakan baginda Nabi itu jelas akan terlihat. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, amalkan amalan-amalan yang baik. Lalu kemudian jangan lupa juga doakan orang tua kita yang sudah tiada itu, saudara-saudara kita yang sudah tiada itu, supaya mereka senang. Kan disebutkan oleh baginda Nabi, orang meninggal dunia nih, Bapak Ibu, di alam barzahnya itu seperti orang yang tenggelam. Jadi seperti orang yang tenggelam, dia membutuhkan apa? Membutuhkan bantuan. Tidak ada yang bisa menghilangkan rasa tenggelamnya dia itu kecuali ada orang yang memberi bantuan kepada dia. Apa bantuannya? Ya doa. Coba Bapak Ibu perhatikan misalnya orang tenggelam di laut itu, ya di tengah lautan seperti itu luasnya, jenengan bawa sak karung emas, lalu jenengan juga ada yang bawa apa? Ban,
kira-kira itu nek jenengan sing tenggelam niku jenengan ambil sak karung emas niku apa ban niku yang jenengan ambil? Ban dalam niku. Ya bannya. Sedang kanggo niku. Artinya apa? Ketika di alam barzah itu bisa dilihat yang menjadi gambarnya baginda Nabi itu bahwasanya kita tenggelam, dan orang tenggelam itu membutuhkan ban dibandingkan apa tadi? Emas niku. Sakarung emas itu tidak kanggo pada waktu itu. Artinya apa? Yang bisa mereka gunakan, manfaatkan itu yang memberikan manfaat bagi mereka. Apa manfaat bagi mereka? Doa-doa kita. Nek jenengan punya emas banyak, punya uang banyak, sedekah atas nama mereka, itu mereka akan mendapatkan kebahagiaan dengan itu. Jadi jangan berpikir bahwasanya emas yang kita miliki itu, uang yang banyak kita miliki itu bisa menyelamatkan kita di alam barzah nanti. Itu tergantung kita menggunakannya seperti apa. Dan alam barzah ini memang luar biasa loh Bapak Ibu. Sayyidina Abu Bakar niku kalau diceritakan tentang dahsyatnya siksaan neraka niku tidak pernah nangis. Tidak nangis. Tapi begitu diceritakan kepada beliau dahsyatnya siksa kubur niku, nangis. Tidak bisa berhenti nangis. Apa kata beliau ketika ditanya, mengapa wahai Abu Bakar diceritakan tentang neraka engkau tidak menangis, tapi diceritakan tentang alam barzah kau menangis? Kata beliau apa? Alam barzah itu kalau saya selamat di dalamnya, insya Allah saya akan selamat di akhirat. Tapi alam barzah itu kalau saya gagal terhindar dari fitnah kubur itu, maka saya alamat nanti di akhirat akan mendapatkan siksa. Jadi alam barzah kita itu loh Bapak Ibu yang menjadi tolok ukurnya ke depan itu nanti kita akan seperti apa. Itu penting. Tapi ya jangan dipahami, karena misalnya mati ya ingat emosi, alam barzahnya nyaman apa enggak? Ya, nyaman yang melebur, tidak matunai, tidak begitu. Tapi maksudnya itu alam barzah itu memang sesuatu penentu. Karena dari dunia kita beramal, lalu kemudian di alam barzah itu kita akan dapatkan pahala dari amal itu sampai nanti di akhirat akan diselamatkan Allah. Kalau amal kita itu amal-amal yang baik. Sebaliknya juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, ada disebutkan lagi ini tentang kehidupan di alam barzah itu. Ada riwayat dari Al-Hafiz Abu Ya'la, itu dikatakan oleh baginda Nabi, al-anbiya'u ahya'um fi kuburihim yusallun. Ini khusus Nabi ini. Para nabi itu, kata Rasulullah, itu mereka itu hidup di alam barzahnya dan menunaikan sholat di alam barzahnya. Itu bedanya dengan kita. Kalau kita kan tidak bisa. Kalau sudah masuk alam barzah ini ya sudah terputus semuanya, dalam pengertian tidak bisa kita tambah amal kita ini. Nah kalau jenengan model-model kita ini mau seperti baginda Nabi bisa sholat di alam barzahnya, kan pasti punya apa ya? Punya cita-cita. Nah sekarang orang saya sholat saya sesuai pas mati. Ya kan bahaya atau nih? Ya, karena kita pikir apa? Nabi itu hidup di alam barzahnya, wa yusalluna, mereka sholat. Nah mereka iya memang para nabi itu begitu. Makanya kan ada kisah bagaimana Nabi ketika akan mi'raj itu kan apa? Sampai di Masjidil Aqsa di Palestina itu deh, yang sekarang dekat Gaza nih. Ya, itu beliau sholat di sana dan semua nabi itu hadir. Itu gambaran nego, padahal para nabi itu sudah meninggal dunia. Tapi wa yusalluna, mereka itu sholat. Beda dengan kita. Nah kita ya sholatnya harus di dunia ini. Nanti kalau sudah meninggal dunia sudah tidak sholat lagi. Makanya itu gambaran untuk khusus para nabi itu, mereka itu kemudian hidup di alam barzahnya. Ada lagi, ini gambaran lagi. Baginda Nabi itu mengatakan, inna min afdali ayyamikum yawmal Jum'ah. Hari yang lebih utama di antara hari-hari kalian itu hari Jumat. Tahu nggak Bapak Ibu, mengapa hari Jumat itu utama? Karena disitulah Nabi Adam itu diciptakan. Hari Jumat itulah Nabi Adam itu meninggal dunia. Hari Jumat itu Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga. Dan hari Jumat itu juga terjadinya kiamat kubra.
Jadi kiamat itu jatuhnya hari Jumat. Ya mudah-mudahan dan Jumat Pahing, soalnya saya sudah Jumat Pahing. Bahayanya itu. Intinya itu hari Jumat, tidak disebutkan Jumat apanya gitu kan. Nah, lalu dikatakan oleh baginda Nabi, beliau mengatakan, perbanyaklah untuk saya kamu membaca sholawat. Ya, perbanyaklah membaca sholawat untuk saya pada hari Jumat itu. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sholawatmu itu sampai kepadaku. Jadi kan bisa bayangkan ini, sholawat itu nggak doa sebenarnya. Nggak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa apa tadi? Nggak doa. Dan Nabi katakan fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sholawat kalian itu akan disampaikan kepadaku. Lah sahabat-sahabat itu ya sama mungkin seperti kita sekarang ini. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin sholawat kami sampai kepada panjenengan? Wong panjenengan sudah meninggal dunia. Jasad panjenengan niku akan dihancurkan oleh tanah niku. Apa kata baginda Nabi? Bukan. Fa inna Allah azza wa jalla qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Kata Nabi, bumi itu sudah ditetapkan Allah tidak boleh untuk menghancurkan jasadnya para anbiya. Jadi para nabi itu, apalagi sampai kepada Nabi Muhammad, sampai detik ini pun mereka itu hidup di alam barzah. Salat dan jasadnya itu tidak akan hancur. Karena memang sudah disebutkan Nabi seperti itu. Para nabi itu Allah itu sudah melarang bumi itu untuk menghancurkannya. Itu gambaran Bapak Ibu sekalian bahwasanya kalau jasadnya saja tidak hancur, nopo boleh ruhnya. Itu kalau para nabi ya. Kalau kita jasadnya memang akan hancur, kecuali orang-orang yang memang dikhususkan Allah. Karena ada kan orang-orang tertentu seperti itu. Tapi secara umum manusia-manusia selain para nabi dan rasul itu akan hancur jasadnya. Bermakna apa? Ruhnya tidak akan hancur. Wong Nabi saja katakan para anbiya itu ruhnya jasadnya itu dia akan dimakan oleh tanah itu, tidak akan dihancurkan tanah, nopo oleh ruhnya. Lah kalau kita jasadnya dihancurkan, ruhnya